Sebuah rumah warga di Jalan Bareng Tenes, Kota Malang, hangus terbakar. Kebakaran tersebut diduga akibat konsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Kebakaran ini menimpa salah satu rumah warga di pemukiman padat penduduk di Jalan Bareng Tenes, Gang 4, Klojen, Kota Malang. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung melakukan pemadaman api dan pembasahan di lokasi kejadian. Menurut saksi mata, saat kebakaran penghuni rumah tidak ada di lokasi. Upaya pemadaman api ini sempat terkendala karena aliran listrik di rumah yang terbakar masih belum diputus. Sempat terjadi beberapa kali letupan pada kabel listrik saat petugas berusaha memadamkan api. Kasur di sini udah api semua yang di bawah dulu. Ya mungkin merambat dari timur itu kan, dari ruangan itu naik sudah, gede sekali apinya sudah. Pak, kalau yang tinggal di rumah itu berapa orang, Pak? Hanya sendirian dia. Pas kejadian pemiliknya ada berarti, Pak? Anaknya? Ya. Anaknya keluar di depan. Teguh Budi Wibowo, Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang menyampaikan, diduga kebakaran berasal dari hubungan arus pendek listrik di rumah korban. Selain itu, masih adanya aliran listrik saat terjadi kebakaran membuat petugas harus ekstra hati-hati saat memadamkan api. Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan memeriksa kembali sambungan kabel listrik yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditafsir mencapai puluhan juta rupiah. Kami menerima laporan dari warga sekitar 13-20-an ya. Yang terbakar ada rumah, laporan rumah. Penyebab awal kami juga belum tahu, hanya rumah saja. Ya. Tadi sempat ada beberapa letupan saat pemadaman. Itu karena arus listrik dari PLN belum terputus. Mungkin teman-teman juga belum sempat lapor ke PLN maupun PLN belum datang ke lokasi. Jadi terpaksa kita pakai strategi seperti itu, hit and run, jadi pukul lari menghindari arus listrik kembali ke kita. Itu strategi kami ketika masih ada arus listrik yang menyala. Pak, dugaan kebakarannya apa, Pak? Kalau dugaan awal belum tahu ya, kayaknya di konslet listrik kayaknya. Tapi nanti tunggu hasil yang pasti dari polisian ya, memberikan keterangan. Simon Alfredo melaporkan. Dua pasangan bukan suami istri diamankan petugas saat operasi gabungan yang menyasar wajib pajak dan hotel melati di Kota Malang. Dua pasangan yang diamankan ini langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pemeriksaan. Operasi petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, Polri, dan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang menyasar sejumlah kafe dan hotel yang menunggak pajak. Hasilnya selain menemukan sejumlah wajib pajak yang menunggak, petugas juga berhasil mengamankan dua pasangan bukan suami istri di salah satu hotel melati di kawasan Tlogomas, Kota Malang. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti seperti alat kontrasepsi dari dalam kamar kedua pasangan bukan suami istri tersebut. Dua pasangan yang terjaring ini langsung digiring ke mobil petugas untuk dibawa ke kantor Satpol PP Kota Malang. Sementara petugas gabungan tersebut juga merazia rumah kos-kosan di Jalan Mertojoyo. Rumah kos-kosan dengan ratusan kamar ini diketahui menunggak pajak. Dalam razia rumah kos-kosan ini, petugas mengamankan 4 orang pasangan pria dan wanita yang tinggal satu kamar. Kasatpol PP Kota Malang Heru Mulyono mengatakan, operasi ini menyasar wajib pajak dan ditemukan adanya sejumlah tempat usaha yang terbukti melanggar karena menunggak pajak. Selain menyasar wajib pajak, operasi tersebut juga menyasar hotel melati yang digunakan sebagai tempat prostitusi terselubung. Hasilnya 2 pasangan diamankan. Sementara 2 pasangan bukan suami istri dan 4 orang yang diamankan oleh petugas di kamar kos-kosan diperiksa petugas dan apabila terbukti, mereka akan dikenakan sanksi tipiring. Hari ini kita melaksanakan kegiatan penertiban atau kita operasi berkaitan orientasi kita awalnya itu hanya berupa bagaimana kita menertibkan masyarakat terkait dengan pajak. Jadi kita tadi ada laporan dari Bapenda bahwasanya ada tempat usaha yang menunggak pajak atau tidak bekerjasama untuk pemasang e-tag. Ada apa itu? Nah, kita tadi cek di salah satu tempat usaha yang banyak di satu lokasi, kita cek sana dan memang ada buktinya tadi. Ada buktinya dia sudah memungut pajak tapi belum disetorkan ke pemerintah daerah.
Tidak ada buktinya tadi, bukti struknya ada penambahan itu. Kemudian ada yang tidak kerjasama, dipanggil berapa kali ke Bapenda tidak ada hadir, baru kita ketahui itu. Kemudian di sambil jalan tadi ada informasi ada polisi terselubung, di situ akhirnya kita datangi dan akhirnya ada bukti tadi ada 2 pasang yang kita amankan itu, nanti kita lihat di luar. Kemudian ini juga sama di lokasi ini berkaitan dengan juga sama. Dia lebih dari 100 lebih kamar ya, 190-an kamar itu di sini. Jadi untuk pajaknya juga belum ada. Jadi usaha pemondokannya belum diurus. Dia hanya punya IMB, punya andalan ini saja. Sedangkan untuk usaha pemondokan nggak ada, pajaknya belum terbayarkan. Ya itu seperti itu. Sudah. Makanya ini tadi dan kebetulan di sini tadi kita cek di kamar ada yang 1 kamar yang berlawanan jenis. Ya, itu dalam 1 kamar. Kita nanti minta keterangan di kantor. Simon Alfredo melaporkan. Mempermudah konsumen dalam mendapatkan barang rumah tangga dengan kualitas terjamin, Modena hadir di Kota Malang dengan membuka home center di Jalan Tumenggung Surya, Kota Malang. Diharapkan dengan hadirnya Modena Home Center di Malang, masyarakat bisa memperoleh peralatan rumah tangga yang canggih yang dibalut dengan desain elegan namun profesional. Tingginya permintaan konsumen akan barang-barang elektronik di Jawa Timur, khususnya di Malang, dimanfaatkan oleh Modena dengan membuka home center di Malang. Modena Home Center ini hadir di Kota Malang dan berlokasi di Jalan Tumenggung Surya nomor 21 Bunul Rejo, Blimbing, Kota Malang. Hadirnya Modena Home Center di-launching dengan dilakukan pengguntingan pita dan pemotongan tumpeng oleh owner Modena Malang, Lani Kurniawan, kemudian diberikan ke brand manager Modena Malang. Lani Kurniawan, owner Modena Malang, mengatakan Modena Home Center hadir di Malang merupakan yang pertama di Jawa Timur. Kehadiran Modena di Malang ini tidak lain untuk mendekatkan diri sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen akan peralatan rumah tangga dengan kecanggihan teknologi tinggi. Ia menambahkan Modena Home Center Malang ini juga merupakan langkah Modena untuk terus berada di jajaran terdepan brand home appliance. Kalau kita lihat market secara keseluruhan, di Indonesia itu Jawa Timur itu salah satu provinsi yang sangat bagus, dan salah satunya adalah Malang. Jadi Malang itu kalau dilihat pembelian elektroniknya itu bagus, dan mereka itu enggan ke Surabaya karena cukup jauh dan cukup macet ke Surabaya. Nah, oleh karena itu di Malang itu juga banyak villa, cottage, hotel yang membutuhkan barang-barang profesional dari Modena. Kulinernya juga banyak. Nah, kita tuh mempunyai barang-barang lengkap seperti itu. Oleh karena itu, kita memutuskan untuk berinvestasi dan membuka Modena Home Center di Malang. Untuk target market sendiri, sebenarnya Modena itu targetnya itu ada beberapa kalangan ya. Mulai dari keluarga, family yang baru mulai, makanya kalau diperhatikan kita punya kompor yang kecil 30 cm, punya 70 dan 90. Jadi kalau untuk orang yang baru berkeluarga, new family, nah pakai 30 cm cukup murah sudah, cooker wood 60 cm. Dengan 1 jutaan dapur sudah bagus, tinggal di apartemen sudah bagus. Kemudian jadi targetnya mulai dari keluarga, kemudian kita juga menyasar ke profesional, makanya kita punya barang-barang profesional. Sementara Cahyo Tri Pujiatmoko, brand manager Modena Malang, mengatakan bahwa target penjualan dari Modena sendiri yakni per bulan mencapai 150 juta rupiah. Ia juga optimis target akan terpenuhi karena Malang termasuk wilayah dengan permintaan akan peralatan elektronik cukup tinggi. Modena Home Center Malang sendiri akan melayani konsumen tidak hanya di Malang, akan tetapi juga melayani konsumen di wilayah Blitar dan sekitarnya. Modena Home Center juga merupakan showroom terlengkap yang ada di Malang. Untuk itu, masyarakat khususnya konsumen diharapkan tidak ragu untuk datang dan mendapatkan barang-barang kebutuhan rumah tangga dengan harga relatif terjangkau. Untuk target penjualan kita awal, jadi kita tidak bisa bilang spesifik gitu sih. Tapi kemungkinan kalau per bulan itu di atas 150 juta sih masih memungkinkan gitu. Karena pasar di Malang sangat besar,
menyasar juga Batu juga, Blitar juga, dan seperti yang disebutkan sama Bu Lani bahwa orang Malang belanja elektronik ke Surabaya juga agak malas gitu kan. Dan satu lagi kita pastikan bahwa Modena Home Center ini adalah showroom terlengkap Modena di Malang dan sekitarnya, kita bisa pastikan gitu. Simon Alfredo melaporkan. Di sela-sela pembukaan Batu Kultur Festival, Kepala Dinas Pariwisata mentargetkan kunjungan wisatawan bisa menembus 5 juta di tahun 2022. Target ini diharapkan bisa tercapai dengan launching 10 paket wisata Kota Batu. Pembukaan kegiatan Batu Culture Festival selain untuk melestarikan seni budaya khas Kota Batu, juga untuk mendukung sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Batu. Pada kegiatan Batu Culture Festival akan menampilkan festival jaranan dan bantengan, pesta sanduk, gelar rampak barong, dan kompetisi karya sastra, mocopat, dan lainnya. Pada kegiatan ini juga di-launching wisata tematik dengan 10 paket wisata yang bisa dinikmati oleh wisatawan saat berkunjung dan berwisata ke Kota Batu. Paket wisata tersebut bisa dilihat di website Disparta Kota Batu. Target 5 juta wisatawan di tahun 2022 ini cukup realistis melihat kasus COVID-19 yang sudah melandai, dan selama 4 bulan kunjungan wisatawan sudah mencapai 2,5 juta. Untuk memenuhi target 5 juta, Dinas Pariwisata melakukan berbagai kegiatan pariwisata dalam 1 tahun, termasuk Batu Culture Festival. Ya, dari paket wisata ini tentu luar biasa. Ini adalah sebuah gagasan kebersamaan sinergitas yang dibangun di Batu Tourism Mall, yang mana kita melihat potensi sedemikian rupa luar biasa di Kota Batu, tapi belum terformat, tersistem secara bagus dengan paket-paket yang menarik yang bisa mempermudah baik kepada wisatawan maupun pelaku industri pariwisata untuk memasarkan produk-produknya. Nah, ini dengan konsep ini, dengan cara pembayaran menggunakan online, juga dengan penyiapan dan kesiapan dari SDM pariwisata Kota Batu, insya Allah ini Kota Batu bisa meningkatkan layanan pariwisata lebih baik lagi. Jadi tidak dibiarkan wisatawan hadir di Kota Batu memilih dengan sendirinya destinasi yang diinginkan, tapi ini sudah bisa memilih langsung dan bisa diakses melalui banyak media. Iwan Hikmawan melaporkan. Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko melakukan panen raya ekoenzim serentak sekota Batu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup dan untuk lebih memperkenalkan ekoenzim lebih luas kepada masyarakat, sekaligus mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengolah sampah menjadi lebih baik dan bermanfaat. Selasa 9 Juni 2022 bertempat di Kebun Somarni, Tulungarejo, Bumiaji, Kota Batu. Kegiatan panen raya ekoenzim dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup ini dihadiri Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aris Setiawan, dan para relawan ekoenzim sekota Batu. Acara diawali dengan laporan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Aris Setiawan. Dalam laporannya menjelaskan, pembinaan dan pelatihan sudah dilaksanakan oleh DLH Kota Batu, termasuk di dalamnya pemberian sarana dan prasarana kepada para relawan, dan berharap ekoenzim ini bisa lebih luas manfaatnya bagi masyarakat Batu dan luar Kota Batu. Sementara dalam sambutan leader komunitas ekoenzim Kota Batu Indah Rahayu menjelaskan perkembangan ekoenzim di Kota Batu dan bagaimana upaya untuk mengembangkan ekoenzim, termasuk sosialisasi untuk leader di tiap kecamatan dan koordinator desa. Ekoenzim sangat bermanfaat, bisa diperuntukkan berbagai kebutuhan lainnya. Saat ini TPA Batu menjadi TPA pertama yang menggunakan ekoenzim yang dapat menghilangkan bau. Tidak hanya itu, ekoenzim juga bisa untuk mengolah sampah menjadi sampah organik untuk mengurangi pemanasan global dan memanfaatkan sampah menjadi lebih berguna. Ekoenzim ini dapat dibuat oleh masyarakat, bisa menjadi pengganti pupuk kimia, menjadi pupuk organik, dan di bidang peternakan untuk mengatasi PMK. Dalam sambutannya, Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko mengucapkan terima kasih kepada para relawan ekoenzim dan berharap ekoenzim ini bisa lebih luas dimanfaatkan warga masyarakat untuk berbagai kebutuhan. Acara dilanjutkan dengan panen ekoenzim oleh Wali Kota Batu, Wakil Wali Kota Batu, dan penyerahan hasil panen ekoenzim kepada perwakilan peternak, petani, tim penggerak PKK, dan kelompok warga masyarakat lainnya,
serta penyiraman ekoenzim untuk ke dalam mobil pemadam kebakaran. Kota Batu ini yang diprakarsai oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan Gugum bisa memanen ekoenzim sebanyak 7 ton. Nah, di beberapa pengalaman ternyata ekoenzim ini bisa sangat membantu percepatan penyembuhan di hewan yang terkena PKM. Nah, untuk ini mudah-mudahan ini bisa mengatasi paling tidak tidak ada yang hewan yang meninggal, yang mati. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Okay? Berarti rencana minta kepada Pak Aris untuk bisa ini betul-betul diteliti apakah memang betul ekoenzim ini bisa membantu hal-hal tersebut supaya nanti bisa diformalkan. Ini semua distribusi ke peternak walaupun tidak secara formal dari Dinas Pertanian, tetapi karena pengalaman peternak banyak yang berhasil, jadi ini kita berikan. Sebetulnya ini sudah diteliti di Thailand selama 30 tahun. Sebetulnya ini sudah sangat ada dasarnya, tetapi karena di Indonesia belum, jadi ini yang harus kita lakukan lagi. Ya. Jadi mereka sudah sadar bahwa ini sesuatu yang bisa membantu kehidupan. Selain itu bisa penghematan pengeluaran belanja, tidak membeli sabun, tidak membeli pel itu. Jadi insya Allah di Kota Batu ini semuanya sudah kami sosialisasikan, tetapi nanti akan lebih masif ketika sudah ada legalitas. Yohan Hikmawan melaporkan. Dan terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Untuk melestarikan seni dan budaya khas Kota Batu, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan, Dinas Pariwisata bersama pelaku seni dan budaya berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan Batu Kultur Festival 2022. Selama bulan Juni, Batu Kultur Festival akan diisi dengan pertunjukan dan atraksi kesenian Kota Batu. Batu Culture Festival 2022 yang digelar selama bulan Juni ini diselenggarakan sebagai wujud untuk melestarikan seni dan budaya khas Kota Batu, sekaligus untuk menarik kunjungan wisatawan ke Kota Batu. Kegiatan Batu Culture Festival ini merupakan hasil kolaborasi Dinas Pariwisata dan pelaku seni budaya di Kota Batu. Pada pembukaan Batu Culture Festival tahun 2022 ini, dihadiri Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko beserta Wakil Wali Kota Batu, Sekretaris Daerah Kota Batu, Wakil Ketua DPRD, Forkopimda, tokoh dan pelaku seni budaya, serta warga masyarakat. Acara diawali dengan sambutan Ketua Pelaksana Kegiatan, Kepala Dinas Pariwisata Arif Astidik. Dalam sambutannya menjelaskan tujuan kegiatan ini diantaranya untuk mempercepat pemulihan perekonomian di sektor pariwisata, dan kegiatan ini menjadi agenda tahunan setiap bulan Juni sebagai bentuk strategi pemasaran wisata Kota Batu bekerja sama dengan Asosiasi Pelaku Industri Pariwisata. Sementara itu dalam sambutannya, Ketua Forum Industri Pariwisata Kota Batu Sujud Haryadi memohon doa agar dengan launching 10 paket wisata tematik bisa mempercepat pemulihan perekonomian di sektor pariwisata. Hal senada disampaikan Ketua Dewan Kesenian Kota Batu yang mengungkapkan kegiatan Batu Culture Festival menjadi tonggak sejarah kebangkitan seni dan budaya di Kota Batu. Sebelum membuka secara resmi kegiatan Batu Culture Festival tahun 2022, Wali Kota Batu memberikan apresiasi dengan kegiatan ini, karena dengan sinergitas seluruh elemen masyarakat maka recovery pasca pandemi bisa lebih cepat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Batu dari minus 10% pada saat pandemi dan kini sudah di atas 4%. Acara dilanjutkan dengan pembukaan yang ditandai dengan pemukulan gendang oleh wali kota dan para undangan serta menari bersama lainnya. Ini merupakan awal kegiatan yang sangat bagus, di mana setelah kita 2 tahun lebih pandemi, kegiatan-kegiatan seperti ini bukan jarang tapi tidak ada. Hari ini mudah-mudahan kita mulai dicanangkan, mulai berkegiatan. Saya tadi menyampaikan semoga konten yang berkualitas, yang bagus, tempat yang berkualitas, tempat yang bagus harus terus dijaga, disiapkan untuk kita bisa menyambut tamu-tamu atau wisatawan yang ada di Kota Batu. Kita dengan kedatangan wisatawan lokal aja sudah kewalahan, apalagi ketika hari ini. Tapi ke depan harus, dimana hari-hari yang mungkin bukan peak season, jadi hari-hari yang banyak tidak terisi dengan wisatawan, kita bisa promosi yang kemudian bisa mendatangkan turis asing di sini. Yohan Hikmawan melaporkan.